Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik. Jika Bapak bilang apa kabarnya, silakan dijawab. Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Ada Islam di sini? Islam semua? Iya. Baik. Kita coba ya. Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, semuanya baik, dalam keadaan sehat, walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Di sini masuk semua? Hadir semua? Jumlahnya berapa orang? 24. Ya, 24 orang. Ya, tidak ada yang tidak hadir ya. Semuanya hadir semua. Kelas 10 TKK 2. 10 TKJ 2. ya. Wali kelasnya? Bu Devi. Ya, baik. Pada hari ini Bapak akan melakukan pengimbasan. Ya, pengimbasan ini adalah berbagi praktik baik kepada murid tentang jurus pertama, yaitu kenali potensi. Ya, jadi silakan perhatikan nanti. Ini adalah hasil dari pelatihan Bapak kurang lebih 4 hari di Palembang. Jadi kemarin sudah ada 7 jurus. Yang akan Bapak kenalkan pada hari ini adalah 1 jurus. Yang pertama, jurus kenali potensi. Tapi sebelum itu kita bakar semangat terlebih dahulu. Ya, sebelum menyentuh ice breaking, Bapak minta seluruhnya untuk tepuk semangat. Tahu tepuk semangat? Gimana? Coba satu orang praktekkan. Tepuk semangat. Coba ini. Coba praktekkan. Ada yang tahu? Yang perempuan? Ada yang tahu? Ayo sikap. Tahu? Tepuk semangatnya? Tahu, coba. Tepuk semangat. Semangat. Nah, gitu ya. Tahu semuanya? Mana tadi catatannya? Ya, kita coba ya. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi, kurang semangat. Yang laki-lakinya nih, ya. Walaupun lapar, harus tetap semangat. Ya, nanti Ibu Devi yang ngasih makanan. Oke, tepuk semangat. Oke, Pak harap semuanya harus semangat ya. Bisa ya? Bisa. Bisa? Ya, sebelum kita ice breaking, ini ada pengantarnya terlebih dahulu, yaitu ice breaking sebelum warna. Nanti di video ini akan tampil huruf, misal warna merah tulisannya, tapi di sana ada warnanya bukan warna Merah. Jadi kan sebutkan, ya, seperti itu. Paham? Oke, kita coba satu kali ya. Yang kedua kalinya nanti bisa bukan kita kasih hukuman, tapi silakan sebutkan cita-citanya apa dari kecil sampai besar sekarang. Oke? Oke. Paham? Paham. Oke, kita coba ya. Silakan diperhatikan. Oke, ini ada kita ya. Ada contohnya dulu. Nah, ini contohnya. Nah. Fokus ya, fokus. Bisa tahu potensi yang dimiliki kalian masing-masing.
Itu dia yang belum terarah ke depan, yang belum mau kuliah, belum ada kesadaran mau kuliah, belum ada kesadaran untuk bekerja. Dari pertemuan hari ini kalian sudah sadar potensi yang kalian miliki, ya, paham? Nah, untuk itu apakah kalian sudah pernah di SMP melakukan tes kerja belajar? Sudah pernah? Belum. Tahu gaya belajar? Tahu nggak gaya belajar? Tidak tahu ya? Nah, seharusnya sudah tahu semua tentang gaya belajar. Oke, kita lihat dulu tayangan video berikut ini mengenai kenali potensi. Silakan saksikan. Silakan perhatikan videonya. Potensi diri itu apa? Masing-masing potensi diri itu apa saja? Ya. Yang pertama potensi berpikir. Itu penjelasannya. Kemudian ada yang juga potensi emosi. Banyak macetnya. Jadi bukan hanya kalian saja, tapi orang-orang juga harus memiliki potensinya. Untuk apa? Untuk cara mengajarkan materi kepada kalian. Kalau mereka tidak tahu potensi dirinya, mereka tidak akan bisa menjelaskan sebuah materi. Betul tidak? Betul. Nah, yang seharusnya kalian lakukan juga, ya, ini Bapak minta ke depannya kalau ada pertemuan seperti ini lagi, silakan dibawa. Ya. Yang penting dicatat, kemudian di request atau gunakan HP-nya, kemudian buka note, nah itu dicatat, ya. Oh, saya ternyata di antara 7 potensi itu ada satu yang dominan dengan saya. Contoh tadi potensi fisik, ya kan? Misal cepat nanjar, ya. Nanjar senang bermain bola atau bermain futsal, itu adalah potensi fisik seperti itu ya. Tapi kalau potensinya diarahkan ke tempat yang lain, bisa menggunakan, maka itu menjadi dampak buruk bagi kita. Contoh, tadi ada potensi sosial emosional. Itu bagaimana cara kita berinteraksi dengan teman, dengan keluarga, dengan orang tua, dengan guru. Kalau kita melakukan pembelajaran atau potensi sosial emosional itu ada di dalam diri kita, maka perkataan-perkataan yang kita keluarkan kepada teman itu semuanya hal yang positif atau bagus. Tapi kalau selama potensi sosial emosional itu tidak ada atau minim, maka pengelolaan kata-katanya itu sangat kurang. Contoh, ketika kalian bermain game, apa yang kalian katakan? Ketika ada teman yang tidak bisa main, apa yang kalian katakan? Beban. Pasti ya? Pasti ya. Seluruh kebenaran di sini semua. Ya, boleh dikatakan A, dikatakan Z. Ya. Ada yang bermain kelompok di sini? Ada. Nah, di kelompok itu juga bisa mengatur interaksi kalian. Sosial emosional kalian juga bermain. Tidak ada larangan kalian bermain Roblox, bermain Mobile Legends, Free Fire, PUBG dan lain sebagainya, tidak ada larangan. Tapi kelolalah interaksi kalian secara mendalam, ya, secara baik dan benar. Jadi tidak ada larangan kalian bermain game. Tapi yang jadi catatan, kebanyakan anak SMK, anak SMA itu ketika berbicara sesama temannya itu kurang soft. Di depan guru ada bermain kata-kata, bisa tadi kunci, ya, kunci benar, itu kan, itu sebenarnya tidak benar di situ. Nah itu yang harus menjadi pelajaran bagi kalian. Tadi kan ada potensi spiritual,
yang berkaitan dengan kenyamanan dan ketakwaan. Karena kan sih Islam semua kan, dari SD sampai SMK ini kami belajar tentang takwa. Takwa itu apa? Dan keimanan tahu berapa iman dengan cara iman yang berapa? Yang kedua iman kepada malaikat. Yang ketiga iman kepada yang keempat iman kepada kita. Yang kelima ini yang terjadi. Iman yang terakhir ini yang saat ini terjadi, yaitu iman kepada qada dan qadar. Qadanya apa? Kalian bisa merencanakan atau bisa kalian ubah nanti ke depan dengan cara kalian ingin sukses, kita harus berubah diri dari cara. Tapi kalau kalian ingin tidak sukses, pertahankan dengan perbuatan-perbuatan yang jelek kalian itu. Tapi kalau kalian sukses, berbuatlah baik dari sekarang. Yang iman kepada qadar apa tadi? Yaitu kalian sudah menjadi siswa SMK Negeri 1 Surakarta. Itu qadar umumnya. Dan ini sendiri SMK Negeri 1 Surakarta. Itu qadar umumnya ya. Tapi kalau qadar itu bukan. Tapi kalau qadar itu tidak bisa ditolak. Ya, qadar umumnya seperti kematian itu qadar ya manusia. Setiap orang pasti mati atau meninggal dunia. Itu. Sampai di sini paham apa potensi itu? Paham tidak apa potensi? Secara garis besar apa potensi itu? Kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Potensi itu sama dengan intelijensi. Tahu AI? Apa AI itu? Artificial Intelligence, ya, artinya kecerdasan. Di situ, apa yang disebut kecerdasan? Yaitu perilaku yang kreativitas, pemecahan masalah. Kita di sini kalian sudah pernah mengalami ketiga ini. Artinya kalian mempunyai kecerdasan. Jadi sampai di sini. Akhirnya apa? Bisa mengartikan apa? Cara itu bahasa Inggris. Whatever solution and has to take exam. Apa artinya? Agar seleksi adil, semua harus mengikuti ujian yang sama. Untuk seleksi yang adil. Untuk seleksi yang adil. Jadi semuanya harus Mengikuti ujian yang sama. mengikuti ujian yang sama, ya. Pelajaran kelompok Pak. Di sini ada. Di siapa yang paling tidak pernah? Artinya kecerdasan itu tidak bisa.
wilayah. Coba ada yang masalah di sini. Nah, yang masalahnya siapa yang pertama? Alpino. Dennis. Baiklah. Dennis dulu dong. Oke, yang ini yang sini. Dennis lebih condong ke mana? Alvito. Auditori. Kemudian bisa 20% estetika 30% silipang. Tapi yang disebut auditori tadi tidak lebih lagi auditori padanya. Berarti sebenarnya ketika dulu menjelaskan secara siapa, ya benar ya hasilnya. Kalau kalian jawab angkanya dengan kompetensi yang dimiliki, itu pasti sesuai hasil tesnya. Ya. Nanti ada caranya. Nah, ini tipe auditori itu apa sih? Anak kelima sebagai anak penyerap informasi yang masuk. Kemudian karakteristik auditori dari mudah mengingat sesuatu dari apa yang didengar dari kata yang di orang yang sedang auditori. Berbicara pada iya, bukan siang. Tapi memang seperti itu. Ya. Ada yang berbicara di depan kan? Bukan bilang dia melatih dirinya. Sama Indonesia. Apa? Visual dan kinestik. Nah, sama itu ya. Oh, kalau itu Nanti ternyata di sini hasil tesnya tidak statis sama visual. Dan itu belum tentu dia itu sedang berbicara, mau cakar luas, kemudian daya tangkapnya cepat. Tapi belum tentu dia ini. Kita buktikan dengan tes, ternyata dia tidak statis sama visual. Itu dia mampu melihat dan juga sendiri mendengarkan dan juga bisa langsung terjun ke lapangan. Nah, dia sering seperti itu. Kita langsung cari saja ya. Siapa lagi? Anggara. Apa? Ini Anggara apa? Kamu semuanya langsung pakai. Jadi sudah pakai. Iya, Pak. Betul ya? Iya, benar. Hasilnya apa yang dilakukan tes kemarin sesuai ya kita sesuai itu baru bagikan Rio Aurel kinestetik ya pas masuk ke pas kinestetik lagi siapa Rio ada Alvito apa? kinestetik dan siswa. Semua kinestetik dan Alvito benar nggak? Sama benar sama terima kasih benar bukan benar senang nggak? Nah, Kan harus benar sama Dennis Parihan apa? Itu bukan. Panggilan Verdi apa? mendengar. Andi? Betul tak panggilan Verdi? Kamu senang ketika guru menjelaskan saja tanpa nama? Nanti enggak, nanti guru ngomong itu. Ya, kalau tidak sesuai artinya misinya kemarin kurang fokus ya. Ini berarti paling merah. Ali? Betul tak berarti? Paringan caci, Pak. Visual ternyata. Ini tadi adalah
nilai belajarnya di betul nggak? Siapa? Nanjar, lebih cepat nangkep. Ya. Naila. Terjun. Mana? Sudes. Kamu cuma bisa atau langsung bermain peran, yaitu terjun langsung prakteknya. Benar. Lagi nih. Kines dan benar. Kita akan semua ikut tes. Siswa. Lebih cepat masuk dapat lebih dulu. Review bisa buka. Ines tadi. Masuk? Benar? Coba. Nanti kita sampaikan beberapa informasi di sini. Nanti kita sampaikan beberapa informasi. Ini jangan rezeki al-Ramadana simpan sesungguhnya Bismillah al-Rahmani sampai ini benar tapi jawabnya ke mana? Konsisten tak? Fokus tak dengan jawabnya? Fokus tapi bisa juga di visual bisa, auditori bisa, kinesetik juga bisa tapi ada salah itu mesti menonjol di antara itu kamu lebih senang kemana? Biasanya Lebih senang tengok-tengok video apa itu? Lebih senang dengar itu, video konsen kamu nonton? Nonton? Oke ya Lagi juga. Triana Bisa Bisa ya kamu selalu kita nanti tapi saya dulu ada semua kenalan juga kenalan kondisi yang ini nanti email yang ini jujur ya boleh berjalan nih sekarang ya pas dalam ini ya masih ada ya silakan nanti jangan lupa sekali bapak sampaikan dengan Pak Saman oke selanjutnya itu minat karir ada 20 orang 19 orang ya satu itu ada namanya Al Surya yang hasilnya logistik sosial konvensional apa itu Pak? Coba dijelasin dari dulu. Ya, Kalau bebas, suka alam bebas, senang bekerja dengan tangan, membuat, memperbaiki, merakit dan membangun sesuatu. Kemudian kemampuan juga ada di sosial, suka merapi, pokoknya senang berinteraksi dengan teman. Konvensional, suka bekerja di dalam ruangan, bekerja melibatkan organisasi mengikuti kewajiban bekerja dengan data atau angka mana harus siapa ini? Itu benar. Iya. Itu kan betul betul nggak? Nah, kemudian mata pelajaran yang mendukung apa saja? Nah,
masuk ke komputer, artinya nyambung ya di sini. Kalian memilih TKJ, kemudian sosialnya seperti apa, bagaimana jadi teknologi informasi dan komputer, dan komputernya juga lagi di sini teknologi informasi dan komputer. Di situ artinya kalian memilih jurusan yang mana memilih jurusan TKJ itu sudah Sempurna. ya. Kemudian kalian yang perlu kamu pilih ke depan apa saja? Pilih. Atlet, operator, pilot, koki, mekanik, polisi, perawat, ilmu sains, dan ilmuwan. Kalau kamu lebih betul ke sosialnya bisa jadi guru, wisata, perawat, hakim, konsultan, psikolog, sejarawan, menteri, petugas sosial, konselor, spesialis hubungan masyarakat atau humas. Tapi kalau kamu lebih condong ke konvensional bisa jadi Ahli staf. akuntan, ahli statistik, analisis keuangan, tata usaha, operator komputer, usahawan, programmer, bisnis. Nah, di sini banyak rekomendasinya. Yang inilah bisa kalian perbuat dengan orang tua kalian nanti. Kalau di antara ini kalian memiliki cita-cita kalian sudah masuk, ini bisa kalian perbuat dengan kalian. Bawa kertas ini kemudian padukan dengan orang tua, bapak, bu, aku pengen kuliah di sini. Berdasarkan hasil asesmen guru dan aku di sekolah, aku dapat ini. Jadi aku pengen kuliah di sini kan itu pertama. Ya, dimulai dari sekarang, biar orang tua kalian bisa menyiapkan Dana. Oke? Yeay. Lagi. Betul. Anggaran IG. investigatif konvensional. Ya. Kalian untuk investigator, dokter, psikolog, filsafat, umum, ahli gizi, ekonom, programmer, ya. Di situ ya. Kalian pilih untuk depan. Ilmuwan. Jadi ilmuwan. Profesor. Jadi profesor. Aurel mau jadi apa? Jadi idol. Awalnya konsisten konvensional. Nih. Apa tuh? Akuntan, analis statistik, Analisis keuangan. analis keuangan, tata usaha, operator komputer, usahawan, program bisnis, arsitek, paris, pekerjaan kepala administrasi, pengukur dana, Wow. Jadi sebenarnya, Nulis. senang merapikan barang. Oke, sudah aku ini kemampuan dia. Tapi setuju nggak ini hasilnya? Setuju tak? Setuju. Di antara itu ada cita-cita kamu nggak dari kecil? Apa? Hotel. Ada cita-cita kamu? Poluan. Poluan. Seharusnya kemampuannya akan diberikan ke realistik. Ya. Seharusnya. Siapa lagi nih? Siapa itu? Deli. Eli. Tidak karir. Nah, dari bagaimana konsisten di konvensional. Ya, di situ ada nggak di sini salah satu cita-cita ya? Tidak ada ya, konsep konvensional misinya kemarin. Kita lihat punya saya. Oh bisa. Denny. Dewi. Teret. Tem. Dari konsisten investigatif. Oh, sains. Nah, jadi ada nggak di antara pekerjaan ini yang contoh ke cita-cita? Ada. Apa? Ilmuwan. Ilmuwan. Nanti kuliah terus sampai ke S3. Kalau boleh ilmuwan seperti itu. Ya, betul Pak. Iya, Albert Einstein. Lagi nih. Erika. Sama konsisten konvensional. Apa yang jadi sosialis?
Amerika mau jadi resepsionis. Bukan penjaga telepon, bukan siapa tuh? Ya, bisa juga reporter. Beli bayar. Dari TV maupun masyarakat. Lagi kan? Lagi nih. Palingan Zaki. PNS Teman tradisional. sama be. Ya. Sama. Eka. Palingan Zaki. Ada yang juga? Apa tidak juga di sini? Ada yang baca? Pengen berenggan ya Bapaknya? Ini berarti konsisten juga di konvensional. Persiapan untuk pemegang. Ya, persiapan nanti kita bersama di hotel ya, gua terima kalian ke depan. Ya, dengan usaha dan tujuan. Siapa? Reporter nanti bapak salurkan ke LTV dulu. Untuk ada di mana? Setuju dong. Kalau kamu setuju, bapak langsung bekerja sama di sini. Nah, lanjut. Tetapi itu ada di sini. Nah, lanjut lah. Melalui PKK kita kan ada kata. Ya, bisa kerja khusus. Bapak juga yang bisa di sini. Menurut Islam, ajudan. Kamu angkanya di sana saja. Jadi kalau misalkan di Indonesia dialihkan, ya. Kalau pengen di pagi, bapak salurkan di sini. Kalau mau satu, artinya makanannya itu 6 bulan, dibayar. Iya, kita Pasti yang dulu lah. Yang penting kamu yang boleh dulu. Kalau mau ada sendiri nggak bisa di situ. Tapi harus dilakukan di sana, karena kita nggak tahu mereka kerja gitu. saya Dan mereka 19, Jibri. Tadi itu Jibri. Belum. Jibri Pak belum. Ajar dulu. Ajar. sama konvensional. Nah, Betul, konvensional. Ya, jangan lupa tadi satu peran. Kamu nggak bisa psikolog dalam ilmuwan tadi. Raditya Dika. Raditya Dika. Saya nyawa deh. Ada sangat ini. Sosial sama nutrisional di sini. SC. Apa sih kita? Pengusaha. Ada tak usaha. Gimana? Maksudnya pengusaha di sini. TKD. Oh, iya, program bisnis itu Bisnis maksudnya di sini konvensional. Tapi ada karakteristiknya di sini. dari tadi dulu. Pokemon. Karena kita itu Mandalika. Ya, jadi sosial konvensional juga sama. Ya, mungkin sama. Nah, Salting loh. Adik, dia menjadi nyanyi saya tadi sekolah. ya, selanjutnya siapa? Beda. Siapa tadi? Apa? Rihan. Rihan. Oh, Rihan. Realistik dan artistik bisa artis. Rihan realistis. Kalau realistik kan bisa jadi polisi, pilot, TNI dan lain sebagainya. Itu jenis artis. Bisa jadi entertainer, artis entertainer. Gamers Pak, gamers. Oh, gamers. Berarti masih ini ya. Ya, murid pemudi. Apa? Murid satu. Pilot. Alah. Ya, bukan orang minum bukan. Iya. Minum Hilo. Terbeli di atas bukan? Kesapi. Nah, ini siapa? Rima. Rima. Sosial dan konvensional sama SC. asli. Jadi Ya, kalau masih berpuas nanti
Jadi hakim. Oke, saya Rio Fanta yang bisa konvensional. Mungkin Rio lebih cocok ke Dokter problem bisa bahasa problem bisa ada apa pintarnya bahasa problem kemudian apa jadi dukun Rio. Oh iya. Selanjutnya untuk Anda Rizky Arma Rizky dan tapi tiga kalau dari istilah saya dan ini kamu foto konvensional mana istilah yang lebih cocok namanya apa? Polisi sampai bos tidak punya tapi tak apa jadi bapak yang melintas polisi dan yang polisinya Dapat deh. Sama juga. Ya, sama. Jadi di kelas 10 ngaji kali ini kebanyakan di konvensional. Ya, yang orangnya suka bekerja di dalam ruangan, bekerja yang melibatkan organisasi berkelompok, maksudnya bekerja sama di situ ya. Kalau misalnya ini sesuai, bapak akan ceritakan. Tapi kalau belum sesuai, kita tes ulang. Sepakat itu. Sulang. Tes ulang ini fokus. Oke, Pak. Ya, tes ulang itu berapa itu kemarin? 9? Ya, kalau kita tes ulang, nanti kita ambil jadwal. Nanti yang bersangkutan bisa saya bawa pulang untuk mendapatkan kepada orang tua, terutama yang mau pulang. Yang terakhir, ya, itu bapak mau di tahun ini sudah mulai dibuat yang mau kuliah. Saya bertanya bapak, yang kamu belajar kuliah itu sama bapak, yang bisa kerja sama bapak, ya, dan kita dapat jalan-jalan apa-apa dan lain sebagainya. Kalau enggak, mereka dari sekarang, kalau minta koordinasi, ya, bapak bisa mengkoordinasikan. Bisa, jadi guru mereka itu banyak pekerjaannya. Bisa mengkoordinasikan yang mau magang. Pak, saya mau magang di tempat komputer yang serius Pak. Di mana Pak? Oke, Bapak telah taruh di UIGM. Apa? NDP. Sorry, di NDP. Tahu NDP? Enggak punya NDP. Pak NDP? Enggak. Kalau NDP enggak tahu. Kamu punya enggak? Beli. Ada. Memang dimana toko-toko menjual alat komputer. Yang pertama itu dibantu ada MDP. Itu dibantu sama di VPH. Tempatnya. Pak bisa nggak bisa? Bagaimana Pak dari servis? Bagian servis kami ya, bukan servis. Yang di bagian servis, artinya bisa untuk bagian servis. Nah, sebelum kalian magang di kelas 2, di kelas 3, itu silakan menggunakan dari sekarang. Minimal bisa megang Mos. Air tadi. Ada yang bisa install. Siapa yang bisa install? Hah? Bisa install, siapa yang bisa install komputer. Minimal menginstal software di dalam komputer. Bukan masalah belajar. Itu adalah ilmu dasar yang harus kalian miliki. Ya, install Word dan lain sebagainya.
Kalau install aplikasi di HP itu mudah, tinggal download di Play Store atau Apple Store. Ya, kalau pakai Apple Pro. Wow, mahal Pak. tapi supaya ini yang Beda. Oke, sampai di sini kalian sudah mengenai apa? Apa mengenai itu? Kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Sampai di sini sudah tahu semua? Sudah sampai semua cita-citanya apa? Sudah, apa tadi nanti berulang? Durasinya? Ada orang yang ingin jadi polisi. Katakan polisi minimal nilainya rata-rata 7,7. Kalau nilainya sebelumnya dari masa yang itu 7,5, artinya tidak bisa mendaftar yang kedua nilainya harus di atas 95 seluruh mata pelajaran. Yang lain harus jalur undangan. Yang undangan itu tanpa tes. Jadi bisa langsung disalurkan, misal ke UNSI, misal ke POSRI, atau misal ke universitas yang ada di Jawa maupun di Sumatera. Tapi negeri, catatannya siapa yang bisa memiliki? Berarti yang dapat P, yang punya Q, sama. Itu harus kalian punya. Kalau kalian punya P, yang punya Q, kuliahnya dibantu oleh pemerintah. Bahkan dikasih duit jam. Itu yang kalian kuliah tapi tidak bisa P, maka biar ke P. Dimulai kenapa Pak? Sekarang. aman. Ya, jadi dimulai dari sekarang, ngomong dengan orang tua dari sekarang, jangan sampai nanti di kelas 3 baru ngomong Pak aku pengen kuliah. Saya mendengar beliau dengan orang, ya, setelah mendengar misalnya, ya, ada tapi kalau seandainya kalau kalian ngomong dari sekarang, itu bisa dipersiapkan oleh orang tua kalian. Ya, kalau kalian takut ngomong sama orang tua kalian, nanti bapak panggil orang tua kalian. Dengan catatan bukan panggilan satu panggilan bukan masuk dalam catatan panggilan buku kita bukan. Panggilan buku kita, yang itu bukan buku kita. Jadi bapak akan panggil pakai surat. Biasanya kalau panggilan orang tua itu diganti dengan ke angkalan. Tapi kalau kalian kasih tahu ini surat, keluarganya mau silaturahmi, mengumumkan perkembangan anak, perkembangan aktiva. Kalau Pak bisa kayak itu, kita akan coba. Biar Pak yang bantu komunikasi sama orang tua. Dimulai dari sekarang, yang besar-besar itu. Biar nanti berarti bisa menjalankan nilai-nilai kalian itu. Bagusnya mengenai nilai-nilai. Jadi kalau misalnya organisasi nanti itu tidak selesai lagi. Yang kedua, bagaimana menggunakan prinsip. Karena bahwa kuliah sekarang harus dengan TK, tes berapa kata? Demi TKA. Ayo TKA. Ini kelas kalian yang kelas 3 ini mau TKA di bagian pertama dan sampai sekarang mereka masih bingung mau kuliah atau tidak. Padahal sudah yang katanya dari kelas 1 dan akhirnya sampai sekarang masih bingung. Dengan mikirkan belum ada dananya, pengen nganggur setahun. Nganggur setahun itu tidak bisa lagi ikut jalur undangan. Tapi kalau kamu masih jadi kelas 3 itu masih bisa ikut jalur undangan, pakai rapor saja. Tinggal nunggu pengumuman. Itu saja. Itu kerjanya yang menyelesaikannya. Apa Pak Luka
100 juga nilai. Ada loh, tahun kemarin yang itu SPP itu ya, itu nilai 100 semua. Apa sih yang bagus? Ada yang 100 semua, tapi bukan 100 semua. Matematikanya 100, IPA-nya 100, fisikanya 100, itu mau ngincer ke dokter. Itu kita SMK nggak bisa dokter. Atau nggak bisa, admin nggak bisa. Tahu apa? Tahu. Akademi? Polisi. Ambil akademi? Militer. SMK tidak bisa. Yang bisa hanya SMA atau madrasah. Ya, aku cuma bisa IPA, aku sama saja cuma bisa IPA, tidak bisa IPS. Itu. Tapi kalau bisa nanti yang polisi, bintang khusus dan TI, teknologi informasi. Itu. Tahun kemarin polisi datang sini minta rekomendasi anak tertentu yang mau di polisi. Ada kemarin dapat 3 kuota dan ternyata ketika itu nggak mau, banyak yang nggak mau jadi polisi. Itu mereka malah yang ikut tes polisi. Tapi dia minta TKJ. Jadi berapa kalian yang tergabung di jurusan TKJ? Sampai di sini paham? Kenapa Bapak lebih tekankan ke kuliah? Karena jangan sampai misal kalau kalian tidak, kalau kalian nanti kuliah, kalian tidak kemudian berlibur ke UT, ke universitas swasta yang jadinya 1 minggu tidak bisa menikmati kuliah itu sebenarnya. Kalau pakai kuliahnya itu semester 5 itu kuliah, tapi jangan berlibur, maka kuliah nikmati prosesnya, ikuti organisasi, ikuti seluruh perkembangan sana, ikuti aktivis, itu namanya mahasiswa. Itu bukan kuliah. Karena yang tamat SMA saja itu banyak yang nganggur. Yang tamat SMA saja yang banyak yang nganggur. Apalagi tamat SMA atau SMK. Memang ada nanti sekitar 4, 5 coba. Ada yang boleh, ada tamat, dan lainnya di bawah kakak ke sini. Tapi tidak semuanya yang bisa lulus ke perusahaan itu. Yang bisa semuanya bersaing dengan siapa? Dengan alumni yang sudah tamat kemarin. Ya, itu betul-betul silakan kuliah. Yang tidak punya tangan, silakan tanya ke Bapak, bisa konsultasi Bapak bagaimana kita cari jalan keluar. Di situ banyak berusaha, tapi banyak takut sama Bapak untuk mengenal berarti yang mau kalian mau ngomongnya yang pertama silakan untuk ibu dan yang kedua dengan Bapak biar akhir kedua kita bisa berdiskusi di situ. Oke, paham potensi? Paham? Kita sudah paham berkenai potensi? Paham? Sudah tahu semua cita-citanya kemana? Sudah. Mungkin itu saja pertemuan kita hari ini dan kita bisa sambung dengan yang kedua yaitu bahwa MBC yang bekerja. Sampai di sini paham? Paham? Kalau sudah paham semuanya silakan diberesi. Artinya silakan tanya dalam sambung. Sampai kita terus maju. Terus semangat. SMK bisa hebat. SMK bersama